Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 1? Iya, Bapak doakan mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga Bapak doakan anak-anak semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ayo, siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya, betul. Hari ini adalah hari Kamis. Ya, hari Kamis. Tepatnya kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau pelajaran apa anak-anak? PAI. Betul. Iya, ada yang tahu Bapak siapa? Iya, Pak Yunus. Ya, yang ngajar PAI. Jadi, hari ini anak-anak kelas 1 kita akan belajar PAI. Ya, sudah siap anak-anak untuk belajar PAI? Harus siap. Ya, bukunya sudah disiapkan? Siapkan. Ya, siapkan buku-bukunya, alat tulisnya, baik buku paketnya, buku tulisnya dibuka, pensilnya, penghapusnya disiapkan, dan juz amma. Ya, siapkan. Oke, karena kita akan mengaji terlebih dahulu nanti. Oke, siap? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita baca doa bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan setelah membaca doa, anak-anak semua dimudahkan dalam menerima ilmu yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa anak-anak terima dan serap dan bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari oleh anak-anak semua. Oke, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kasih sayang. Nah, ada yang bisa baca? Tuh, kasih sayang. Ya, kasih sayang. Nah, topiknya apa? Temanya apa? Iya, betul. Kasih sayang. Apa itu dibaca? Kasih sayang. Iya, Nabi Muhammad. Betul. Jadi, kita akan membahas kasih sayang Nabi Muhammad. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, siapa sih Nabi Muhammad itu? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Siapa Nabi Muhammad itu, anak-anak? Iya, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Utusannya Allah. Nabi terakhir. Ya, Nabi terakhir. Urutan keberapa Nabi Muhammad? Iya, 25. Ya, Nabi sekaligus Rasul. Nah, siapa itu? Ya, Rasul kita. Ya, kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya, tuh. Sekali lagi nih, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua. Siapa Nabi Muhammad itu, anak-anak kelas 1? Siapa? Iya, Rasulullah, utusan Allah. Nabi urutan ke-25 atau Nabi terakhir, khotamun nabiyyin, Nabi penutup dari para Nabi. Ya, oke, pintar anak-anak kelas 1. Ya, nah sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak kelas 1 nih. Ada yang sudah tahu belum sejarah singkat Nabi Muhammad? Ayo, ada yang sudah tahu belum?
Belum? Masa belum ada yang tahu siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa nama pamannya, siapa nama putrinya Nabi Muhammad, ah, siapa nama istrinya Nabi Muhammad. Ada yang tahu tidak? Siapa? Ayo, siapa? Nah, sebelum kita mengetahui hal itu, yuk Bapak mengajak anak-anak semua sholawatan dulu. Yuk kita sholawatan sholatullah. Ada yang bisa sholatullah? Pasti bisa semuanya. Ya, yuk kita baca sholawat badar atau sholatullah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa? Sekali lagi. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa? Ayo, bisa tidak? Sekali lagi supaya bisa. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa ya? Nah, sekarang dengarkan dulu Bapak dulu. Bapak dulu sekarang nih. Nabi kita semuanya, Nabi yang sangat mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya. Ulangi lagi ya. Nabi kita semuanya, Nabi yang sangat mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya. Bisa? Oke, sekarang selanjutnya nih diteruskan. Ayah namanya Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Mekah, hari Senin tahun gajah. Sekali lagi. Yang kedua nih ya, syair yang keduanya. Ayah namanya Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Makkah, hari Senin tahun gajah. Bisa? Dari awal. Nabi kita semuanya, Nabi yang sangat mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya. Ayah namanya Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Makkah, hari Senin tahun gajah. Bisa? Oke, bagus. Selanjutnya, syair yang ketiga. Rabiul Awal bulannya, 12 itu tanggalnya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Sekali lagi. Rabiul Awal bulannya, 12 itu tanggalnya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Bisa? Oke, sekarang dari awal, dari syair yang pertama, oke? Dari Nabi kita semuanya. Nabi kita semuanya, Nabi yang sangat mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya. Ayah namanya Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Makkah, hari Senin tahun gajah. Rabiul Awal bulannya,
12 itu tanggalnya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Bisa? Hah? Iya, bisa. Sekarang ditambah lagi. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib itu pamannya, Fatimah itu putrinya, Khadijah itu istrinya. Bisa? Oke, sekali lagi. Ya. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib itu pamannya, Fatimah itu putrinya, Khadijah itu istrinya. Bisa? Dari awal, siap, dari awal, dari salatullah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nabi kita semuanya, Nabi yang sangat mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya, ayah namanya Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Makkah, hari Senin tahun Gajah, Rabiul Awal bulannya, 12 itu tanggalnya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib itu pamannya, Fatimah itu putrinya, Khadijah itu istrinya. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa nabi kita? Siapa namanya? Betul, Nabi Muhammad. Ya, Muhammad itu namanya. Jadi nabi kita itu adalah Nabi Muhammad. Bangsanya dari bangsa apa? Dari bangsa Quraisy atau Arab Quraisy. Nah, bisa kan? Arab Quraisy itu bangsanya. Nah, bisa ya? Oke, kalau ada pertanyaan lagi, pertanyaannya, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Ayah namanya Abdullah. Jadi siapa nama ayahnya? Abdullah. Ayahnya siapa Abdullah itu? Ayahnya Nabi Muhammad. Kalau ibunya Nabi Muhammad siapa? Ibunya Siti Aminah. Tuh, ada kan? Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Nah, jadi anak-anak diusahakan lagu ini harus hafal ya. Nanti boleh dibaca ketika kalau yang laki-laki habis adzan di musola, baca tidak apa-apa, salatullah dulu ya. Jadi siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Nama ibunya Siti Aminah. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih, dilahirkan di mana Nabi Muhammad? Ayo, di mana? Dilahirkannya di Mekah. Tuh, dilahirkannya di Mekah, di kota Mekah. Lahirnya Nabi Muhammad. Ya, hari apa? Hari Senin tahun Gajah. Pada hari Senin, yaitu pada tahun Gajah. Tahun Gajah itu apa sih, Pak? Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad mau lahir, ya, ada segerombolan pasukan bergajah yang menaiki gajah ingin merusak atau menyerang Ka'bah. Ya. Makanya ini ada dalam surat Al-Fil. Ayo, surat Al-Fil apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad mau lahir, kota Mekah diserang
oleh pasukan gajah. Allah mengirimkan utusan burung ababil membawa batu untuk menyerang para gajah yang ingin menghancurkan kota Mekah. Akhirnya pasukan bergajah kalah. Nah, pada waktu itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pasukan bergajah ingin menyerang kota Mekah, tetapi diserang balik oleh burung ababil, utusan dari Allah. Ya. Jadi sekali lagi nih Bapak nanya nih, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Iya, Abdul loh. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Dilahirkan di kota apa Nabi Muhammad? Di kota Mekah. Pinter. Terus, hari apa lahirnya Nabi Muhammad? Hari Senin. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ketika Nabi Muhammad lahir, ada pasukan gajah ingin menyerang kota Mekah. Nah, pinter. Nah, kalau ditanya lagi, bulan apa Nabi Muhammad lahir? Bulan Rabiul Awal. Ya, itu ada istilah muludan. Muludan itu lahirnya Nabi Muhammad. Tanggal berapa? Betul, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau bulan Masehinya apa Masehinya? Kalau dalam kalendernya apa yo? Nah, bulan April. Bulan April tanggal berapa? Tanggal 20. Ya, ini menurut penelitian para ilmuwan, yaitu tepat pada bulan April tanggal sekitar 20-an. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Jadi harus hafal nih sejarahnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, dilahirkannya di mana. Harus hafal anak-anak kelas 1. Ya, harus hafal. Terus pada tanggal berapa ya dilahirkannya Nabi Muhammad. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib kakeknya. Tuh, kalau hafal tinggal jawab aja pakai lagu. Abdul Muthalib kakeknya. Pamannya siapa? Abu Thalib itu pamannya. Nah, ya. Kalau nama anaknya Nabi Muhammad siapa? Fatimah itu putrinya. Berarti siapa nama anaknya? Fatimah. Ya. Nah, kalau nama istrinya Nabi Muhammad siapa? Khadijah itu istrinya. Nah, jadi Khadijah adalah nama istri Nabi Muhammad. Oke, bisa anak-anak kelas 1 harus bisa dihafalkan ya. Harus dihafalkan. Nah, sekarang kita akan mengetahui sosok Nabi Muhammad. Ya, sesuai dengan judul atau tema, ya. Nabi Muhammad itu anak-anak ternyata sangat penyayang kepada umatnya. Apa iya, Pak? Iya, Nabi Muhammad sangat memiliki sifat penyayang kepada umat-umatnya. Ya, terbukti ada sebuah syair dalam bahasa Sunda. Ya, ketika itu ada seorang anak yatim di mana ayahnya itu meninggal ketika ikut perang. Ketika ikut perang Badar bersama Nabi Muhammad, ayahnya mati. Ya, ayahnya meninggal di medan peperangan ketika perang meninggal. Nah, si anak tersebut ketika lebaran Idul Fitri, yang lain takbiran, yang lain anak-anak lain rame, yang lain pada pakai baju bagus. Karena ayahnya meninggal ketika perang Badar, si anak ini yatim, nangis di pinggir masjid. Nangis. Nangis. Yang lain senang, yang lain pada takbiran, yang lain pada main-main, keliling-keliling, lari-lari. Ini anak yatim ini nangis. Nangisnya kenapa, Pak? Nangisnya karena sedih, ya, ditinggal oleh bapaknya yang meninggal di perang Badar. Ya, nangis anak ini.
ketika itu Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad lewat, kaget. Ada seorang anak kecil nangis di pinggir masjid. Akhirnya Nabi Muhammad nyamperin ke anak itu yang sedang nangis. Ya, nangisnya tidak berhenti-berhenti. Ya, nangisnya tidak berhenti-berhenti. Akhirnya ditanya oleh Nabi Muhammad, Cung, kalau bahasa Cirebonnya, ya nak, kenapa nangis terus? Yang lain mah pada seneng, pada pakai baju bagus, pada makan, pada lari-lari main, pada takbiran. Kenapa ini pada malah nangis? Ya, malah nangis. Bukannya ini adalah hari yang seneng, hari yang bahagia, kata Nabi Muhammad. Kata si anak tersebut sambil nangis gimana? Iya, yang lain mah senang karena mereka punya ayah, yang lain mah komplit, ibunya ayahnya ada. Nah saya cuma ada ibu aja, bapak saya meninggal. Nabi Muhammad nangis. Aduh, kenapa ayahnya? Ayah saya meninggal waktu itu kemarin ikut perang Badar. Ikut perang Badar sama Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Siapa namanya? Namanya ini. Oh, ya akhirnya, Cung, nak, tahu nggak saya siapa? Nggak tahu. Sambil nangisnya. Saya adalah Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad tersebut. Akhirnya apa? Si anak tersebut kaget sama Nabi Muhammad. Anak tersebut dipeluk. Dah, yuk jangan nangis yuk. Ikut saya yuk ke rumah. Akhirnya si anak tersebut udah tidak nangis tuh. Karena apa? Karena kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada anak tersebut. Akhirnya apa? Si anak tersebut yang yatim dibawa ke rumahnya Nabi Muhammad. Ya, dibawa ke rumahnya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu dikasih baju, ya, terus disuruh main sama cucunya Nabi Muhammad, Hasan Hussein. Tuh, ya. Ini adalah bukti bahwa Nabi Muhammad adalah memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya, terlebih kepada anak yatim. Ya, terlebih kepada anak yatim. Nabi Muhammad sangat penyayang kepada umatnya. Nah, anak-anak kelas 1, ya, nanti juga kelak anak-anak kelas 1, ya, di akhirat, karena saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, Nabi Muhammadlah yang bisa menolong kita. Ya, di padang mahsyar ketika orang-orang lari ketakutan, dikepung, lari ke sebelah kanan ada api, lari ke sebelah kiri ada api, lari ke sebelah utara ada api, lari ke sebelah selatan ada api. Kita nanti dikepung. Ya, siapa penyelamat kita? Yang bisa menyelamat kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Ya, kita lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam, tolong saya. Kata Nabi Adam, bagaimana? Maaf, saya nggak bisa nolong kamu. Coba lari ke sana, Nabi Idris. Kita lari ke Nabi Idris. Nabi Idris, tolong saya, tolong. Ya, karena pada waktu itu semua manusia pada minta tolong. Sedangkan nggak ada yang bisa minta tolong. Lari ke Nabi Nuh, lari ke Nabi Ibrahim, lari ke Nabi Shu'aib. Sampai terakhir, barulah kita lari ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan bisa menolong kita. Tuh, karena apa? Saking spesialnya Nabi Muhammad. Ya, saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, umatnya. Tuh, ya. Nah, ini adalah kisah tentang Nabi Muhammad yang memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya juga harus memiliki rasa cinta yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad. Pak, gimana caranya Pak? Kan Nabi Muhammadnya sudah nggak ada. Caranya dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Saya seperti tadi,
salatullah, salamullah. Terus salawatan kepada Nabi Muhammad. Atau baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, sebanyak-banyaknya. Dan cara mencintai Nabi Muhammad juga ketika ada orang yang mengucapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dianjurkan untuk menjawabnya Allahumma sallu alaih. Bagaimana anak-anak? Allahumma sallu alaih. Atau ada yang misalkan Nabi Muhammad, nah maka kita menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ya anak-anak ya? Bisa membuktikan bahwa kita juga cinta dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar Nabi Muhammad juga mencintai dan menyayangi kita. Tuh, oke? Ya? Oke. Nah, silakan anak-anak hafalkan yang tadi sholawat tadi dari sholatullah. Ya, dihafalkan, ditulis di buku tulis. Ya, ditulis, nanti dihafalkan. Boleh dibaca di saat nanti habis adzan, sholawatan, di musola, di masjid. Ya, oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang bisa Bapak sampaikan ini bisa anak-anak terima, bisa anak-anak terapkan ya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari agar kita lebih mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak doakan mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.